Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mutiara Novendani, biasa dipanggil Ara. Ini untuk kali pertamanya Ara buat sebuah podcast. Gak tahu sih ini bakal bisa dibilang podcast atau enggak. Yang pasti Ara hanya ingin sedikit bercerita tentang pertemanan. Nah, jadi gini. Sebenarnya punya teman tuh penting gak sih? Kalau menurut Ara sendiri sini ya, punya temen tuh penting, tapi ya tergantung orangnya juga. Nah, Ara punya 2 orang teman dekat dan mereka berpendapat tentang pentingnya seorang teman atau enggak itu seperti ini. Oke, menurut PM sih, kayak gimana ya? Penting banget. Tapi kalau misalnya kita tuh kan nggak perlu juga untuk punya banyak teman gitu, kayak gimana ya? Apalagi ada tuh kata-kata, kalau misalnya ini menurut PM sendiri ya, kata-kata kalau misalnya banyak temen tapi pas susah dia nggak ada gitu. Jadi cukuplah satu atau 2 teman gitu, tapi dia selalu ada di susah senang kita. Temen tuh penting. Intinya tuh gini, temen tuh penting, tapi lihat orangnya dulu gitu. Jadi, kita tuh bukan bermaksud untuk pilih-pilih teman ya kan, tapi ya lebih selektif aja dalam berteman. Milih yang positif dan ninggalkan yang negatif. Gak mau dong kita berteman sama orang-orang yang berpengaruh negatif untuk diri kita ya kan. Nah, kalau soal penting gak pentingnya seorang teman, dalam Islam pun juga dijelaskan nih. Perumpamaan kawan yang baik itu seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, intinya tuh ibarat kumpulan burung-burung yang kalau berkumpul pasti dengan yang sejenis kan. Gak mungkin dong burung walet berkumpul dengan burung merpati. Nah, begitu pentingnya pengaruh teman terhadap diri kita, apalagi pengaruh lingkungan. Ngomong-ngomong soal teman, mungkin di antara kita ada yang pernah ngerasain yang namanya gak punya teman sama sekali. Nah, coba nih kita dengerin lagi pendapat Anggun dan PM seperti apa. Kayaknya nggak pernah sih, soalnya nggak terlalu membawa serius sekali gitu. Kalau kadang kalau serius-serius sekali itu jadi buat sakit sendiri gitu kan. Jadi ya dibuat santai aja gitu. Ya hampir sama sih kayak Anggun. Jadi kalau misalnya mau berkawan, ayo. Kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa juga. Kan kita nggak bisa maksa seseorang untuk selalu ada untuk kita gitu. Kalau menurut pendapat mereka sih nggak pernah ya ngerasain nggak punya teman sama sekali. Lebih tepatnya mereka nggak ambil pusing tentang orang-orang yang nggak suka dengan mereka. Jadi intinya kita tuh nggak usah terlalu terbawa perasaan gitu. Tapi menurut salah satu sumber yang Ara dapat nih, mengapa seseorang itu tidak memiliki teman, itu tuh diantaranya ada 3 hal. Yang pertama, mengungkapkan sesuatu yang sangat pribadi di awal pertemanan. Nah, jadi kalau kita terlalu terbuka, itu tuh nggak baik juga loh dalam suatu hubungan. Apalagi kita sampai mengatakan hal-hal pribadi. Padahal juga baru kenal. Nah, yang kedua, tidak menceritakan tentang diri kita. Kalau yang pertama tadi kan terlalu terbuka. Nah, kalau yang kedua ini nih terlalu tertutup. Jadi sifat yang berlebihan itu nggak baik loh. Nah, kalau kita tidak menceritakan diri kita ini, kita kan terlalu tertutup nih, itu tuh nggak baik. Minimal kita ceritain tentang hal-hal yang tidak kita sukai. Misalnya kita nggak suka dengan kucing karena bulunya gitu. Atau kita menceritakan hal-hal yang nggak kita suka lainnya, tetapi tidak pribadi gitu. Dan yang ketiga yaitu menyembunyikan emosi. Ada sebuah penelitian pada tahun 2016 dari University of Oregon merekam ekspresi ketika melihat 2 adegan. Adegan yang pertama yaitu ketika seseorang mengungkapkan emosinya, dan adegan yang kedua kebalikannya, adegan kedua yang tidak mengungkapkan emosinya. Dan nyatanya hasil dari penelitian tersebut, ketika orang-orang merasakan bahwa seseorang menyembunyikan emosinya, mereka mungkin menafsirkan sebagai ketidaktertarikan dalam hal-hal yang diharapkan oleh ekspresi emosi seperti kedekatan, dukungan sosial, dan koordinasi interpersonal. Dan itu yang ditulis dalam laporan penelitian tersebut.
Nah, lumayan terjawab gak sih tentang pentingnya sebuah pertemanan? Jadi setelah kita banyak berbicara tentang teman, kira-kira teman yang baik itu seperti apa sih? Ini pendapat mereka berdua lagi tentang teman yang baik itu seperti apa. Oke, kalau teman yang baik tuh kalau misalnya nengok dia tuh rasanya bahagia aja kayak gitu. Ya. Teman atau teman? Bukan kayak kalian berdua sih. Kan sama tuh kayak kata-kata salah satu nabi, kalau misalnya kita nengok seseorang tuh kita bahagia, itu tanda dia orang terbaik kayak Jodoh gitu ya. Jadi pas jodoh. Kurang lebih kayak gitu sih. Teman yang baik tuh bukan hanya ada di saat senang aja, jadi susah juga ada gitu. Bener tuh apa yang dibilang sama mereka. Nah, kata Nabi yang dimaksud PM itu yang ini nih. Teman yang paling baik adalah apabila kamu melihat wajahnya, kamu teringat akan Allah. Mendengar kata-katanya, menambahkan ilmu agama, melihat gerak-geraknya, teringat mati. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Hakim. Jadi lagi dan lagi kita harus selektif dalam memilih teman. Karena teman tuh memang benar-benar berpengaruh dalam hidup kita. Kita bisa loh terpengaruh dengan sifat yang selama ini kita nggak punya, karena itu tuh ada di sifat teman kita. Jangan sampai seseorang yang kita anggap teman malah memanfaatkan kita. Maksudnya memanfaatkan dalam ketidakbaikan ya. Dimanfaatkan pernah sih, manusia siapa sih yang nggak pernah dimanfaatin gitu kan. Tapi kalau misalnya dimanfaatin tuh emang nggak kerasa sih. Kalau udah jauh gitu baru nyadar kayak dimanfaatin. Tapi kalau udah lewat gitu ya udah sih nggak apa-apa gitu kan. Hitung-hitung bantuin lah gitu ya kan. Aku emang nggak terlalu pintar banget tapi bisa lah gitu kan. Jadi waktu itu aku dulu kan punya teman, jadi dia tuh selalu nanya tugas itu kan. Kalau dia tuh ngechat gitu setiap ada tugas, assalamualaikum Gun, itu udah feeling nih pasti minta tugas gitu kan. Ya udahlah kasih aja nggak apa-apa gitu kan. Tuh udah dikasih gitu kan. Terus kayak gimana gitu ya, dia tuh kayak gimana sih jelasinnya, dia tuh pas dia lagi banyak-banyaknya masalah gitu ceritanya ke aku gitu kan. Tapi pas aku bilang aku mau cerita dong gitu, dia memang respon ya udah cerita aja tuh. Terus aku bilang entaran dulu deh gitu kan. Terus setelah itu dia nggak nanya gitu. Kalau misalnya dia benar-benar baik dan peduli gitu pasti kan nanya gitu, tadi mau cerita apa gitu. Ini nggak, sama sekali nggak gitu kan. Malah chatnya udah dihabisin sampai situ aja gitu. Dimanfaatin ya pasti itu ada, apalagi misalnya dalam proses belajar gitu kan, pasti kayak gimana ya gitu jelasinnya ya? Bukan sombong ya. Iya, bukan sombong. Yang nomor 1 di Nggak sombong ya. Apalagi nanti kan pas orang tuh butuh kita ada gitu. Tapi pas iya orang tuh nggak ada, tapi kita ngambil positifnya aja, berarti kita tuh penting, kita bisa berbagi ilmu juga kayak gitu. Berpikir positif itu memang penting ya kan. Kalau kita dimanfaatkan karena mereka butuh, berarti kita setingkat lebih tinggi dari mereka. Ini jangan seuzon, tetap berpikir positif, dan pastinya kita jangan melakukan hal-hal yang sama seperti mereka. Kalau kita melakukan hal yang sama seperti mereka, toh apa bedanya dong kita dengan dia? Ambil positifnya aja. Nah, hal menyakitkan apa sih selain dimanfaatkan dalam sebuah pertemanan? Kadang yang lebih menyakitkan selain dimanfaatin tuh dikhianatin. Nah, itu lebih menyakitkan gitu kan. Ceritanya gimana sih? Gimana ya? Waktu dulu tuh ada tuh punya temen waktu sekolah, dia gimana ya? Ini nih kayak cinta monyet anak sekolah dulu. Jadi aku tuh ada suka sama orang gitu kan. Terus dia tuh bilang, ngapain sih suka sama dia? Dia tuh gini, dia tuh jelek, dia gitulah pokoknya gitu kan. Sampai pada akhirnya dia tuh malahan ya udah sih, aku udah mulai percaya sama dia. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Pokoknya dia tuh ngejelek-jelekin lah gitu kan. Dan sebulan setelah itu malah dia yang suka sama si itu. Ya udah sih gitu. Itu merasa dikhianatin banget gitu kan. Kalau misalnya PM sih kayak gimana ya, PM punya kawannya ini udah PM anggap dekat banget, tapi dia di depan PM baik,
Tapi di belakang PM dia itu gimana ya? Dia bilang nggak usah lagi berkawan sama PM tuh kayak gini-gini. Dia tuh mukanya dua, tapi pas di depan PM dia baik-baik. PM ini cantik kayak gitu lah misalnya. Jadi kayak nusuk dari belakang gitu lah. Itu paling sakit kali. Nah, ini nih puncak pengkhianatan pertemanannya anak remaja. Mungkin di antara kita juga pernah ngalamin ya kan? Oke teman-teman, makasih udah dengerin podcast kurang jelas ini. Semoga yang dengerin bisa ngambil positifnya. Ini nih masukan-masukan dari anggunan PM tentang pertemanan. Dengan kalian dengerin masukan berikut, berarti podcast ini akan berakhir. Sekali lagi terima kasih. Saya Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PM nih masukannya, kalau misalnya udah dapat teman gitu nggak usah lagi dikhianatin kayak gitu. Tuh kalau misalnya pokoknya baik-baik aja lah, selagi kita baik pasti orang juga baik sama kita. Tapi sih kadang kita udah baik jahatin. ya pokoknya kalau misalnya dia jahat sama kita jangan sampai jahat juga, berarti kita sama kayak dia kayak gitu. Intinya baik aja lah. Kalau masukan untuk teman tuh harus gimana, sebenarnya nggak perlu harus gimana sih gitu kan. Yang penting teman tuh memang nggak hanya datang di saat senang aja, di saat butuh aja gitu, tapi harus bisa saling mengerti lah, hubungan timbal balik, kayak sejenis simbiosis mutualisme gitu ya. Kayak Nggak kayak parasitisme. iya.